Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang matriks. Ini akan menjadi pembahasan pertama kita mengenai matriks. Karena kamu belum mengenal matriks ini seperti apa, baik di SMP maupun kelas 10 kemarin, tentu kita mulai dari definisi matriks itu apa. Apa itu matriks? Matriks itu adalah suatu himpunan bilangan atau variabel. Jadi kalau matriks itu dia himpunan itu artinya kumpulan. Jadi dia adalah sekumpulan bilangan atau variabel. Berarti bisa jadi angka, bisa jadi huruf. Kemudian dikatakan lagi dia disusun dalam bentuk baris dan kolom. Itu berarti dia nggak basera, berarti dia nggak acak-acakan. Dia disusun dalam bentuk baris dan kolom. Apa itu baris? Baris itu adalah yang bentuknya mendatar atau horizontal. Itu seperti kamu sholat, kamu sholat berapa saf katanya. Kita sholat kan berapa saf, maka itu berapa baris. Kalau kolom itu yang vertikal, yang tegak, yang lajur, itu yang kolom. Di mana dia ditempatkan di antara dua tanda kurung. Dan tanda kurungnya itu bisa adalah tanda kurung biasa atau tanda kurung siku-siku. Ibu awan ndak nio pakai tanda kurung iko do awak nio tanda kurung kurawal yang bentuknya abah kelok-kelok biar rancak, enggak boleh. Ini adalah tanda kurung yang dilarang untuk matriks karena memang di dalam matematika setiap tanda itu punya arti dan maksud tertentu, dan untuk khusus untuk matriks dia tandanya kurungnya harus kurung biasa atau kurung siku. Untuk lebih memahaminya lagi, kita gunakan contoh. Nah, contohnya adalah contoh soal 1, coba perhatikan. Nah, ini contoh dari sebuah matriks di mana coba Ananda perhatikan. Yang pertama dia kumpulan dari angka, bilangan atau variabel, dan di sini Ibu contohnya adalah angka semua. Kemudian dia disusun berdasarkan baris dan kolom. Yang mana yang baris? Baris ini yang mendatar, contohnya ini. 1, 2, 3, ini merupakan baris pertama. 5, 7, min 6 ini merupakan baris yang kedua, dan min 3, 8, min 2 itu adalah baris yang ketiga. Berarti dia memiliki 3 baris. Kemudian yang kolom itu yang mana? Kolom itu yang vertikal, yang letak, yang tegak, yang lajur, yang ini. Ini 1, 5, min 3 itu merupakan kolom 1, 2, 7, 8 itu merupakan kolom kedua, dan 3, min 6, min 2 itu merupakan kolom yang ketiga. Nah, ini nih bentuknya matriks. Dan kurungnya di sini kebetulan yang dipakai kurung siku. Kalau kamu pakai kurung biasa boleh, tapi nggak boleh kurung kurawal. Ini A 3 kali 3 itu maksudnya adalah A itu adalah nama dari matriks itu sendiri. Kamu boleh kasih nama matriks itu dari huruf A sampai Z, di mana syaratnya adalah huruf yang ketika kamu menamainya itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi boleh dari A sampai Z, kamu mau kasih nama B, mau kasih nama C, terserah. Asal hurufnya harus huruf kapital. Kapital ya, bukan huruf besar. Kamu tulis A besar-besar seperti ini bukan huruf kapital, sehingga ini nggak boleh dikasih nama untuk matriks. Kemudian 3 kali 3 ini maksudnya adalah ordo. Apa itu ordo? Ordo itu kata lainnya adalah ukuran dari matriks itu. Dan ukuran matriks tersebut direpresentasikan dengan menunjukkan berapa banyak barisnya dikali berapa banyak kolomnya. Nah, kebetulan matriks A kita ini kolomnya ada 3, barisnya ada 3, sehingga banyaknya barisnya 3, kolomnya 3, makanya ordonya 3 kali 3 atau ukurannya 3 kali 3. Nah, contoh lain misalnya Ibu memiliki sebuah matriks di mana Ibu mau kasih namanya adalah matriks B. Di sini di mana himpunan bilangannya atau kumpulan bilangannya Ibu kasih ini, misalnya ini, matriks B Ibu kasih nama. Di mana kita bisa menentukan ordonya. Ordo dari matriks B. Ordo dari matriks B atau ukuran dari matriks B ini adalah kita tentukan berapa banyak barisnya, berapa banyak kolomnya. Barisnya, nah yang seperti yang sudah dijelaskan, baris itu yang horizontal,
berarti barisnya yang pertama 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3, berarti 3 dikali ordo, kemudian kolom. Kolomnya ada 1, 2. Karena kolomnya ada 2, maka ordonya 3 kali 2. Bolehkah Ibu tulis bahwa B ini memiliki ordo 2 kali 3? Bu, 2 kali 3 aja, nggak usah 3 kali 2? Enggak boleh. Ini salah besar. Karena ketika Ibu katakan 2 kali 3, itu berarti banyak barisnya 2, kolomnya 3, sehingga bentuk matriksnya tidak seperti ini. Dia harus berurutan, baris dikali kolom. Angka yang pertama menunjukkan baris dan angka kedua menunjukkan kolom. Itu ordo. Jadi kalau kita udah kenal matriksnya, kita harus bisa menentukan ordo. Selain bisa menentukan ordo, kamu harus bisa menentukan elemen-elemen dari sebuah matriks itu. Contoh soal ini, Ibu ambil A yang tadi Ibu bersihkan. Contohnya itu matriks A ini, dia punya 9 elemen. Kenapa? Karena dia punya 9 angka di dalam sana. Dan setiap angka di dalam matriks A ini memiliki posisi dan letaknya sendiri-sendiri. Contoh angka 1 di sini. Angka 1 ini letaknya di baris pertama, kolom pertama. Sehingga dilambangkan A11. Kenapa A? Karena matriksnya adalah A, sehingga elemennya adalah huruf A kecil. Kenapa 11? Karena dia terletak di baris pertama dan kolom pertama. Kalau angka min 6 ini misalnya, min 6 ini berada di baris kedua, kolomnya kolom ketiga. Sehingga dilambangkan min 6 itu terletak di A23. Karena terletak di baris kedua, kolom ketiga. Sekali lagi, dia harus berurutan. Nah, contoh misalnya angka 8 ini. Dia terletak di baris ketiga, kolom kedua, sehingga dia dilambangkan dengan A32. Tidak boleh A23, karena kalau A23 berarti elemen matriks A yang terletak di baris kedua, kolom ketiga. Kalau A32 berarti elemen dari matriks A yang terletak di baris ketiga, kolom kedua, yaitu angkanya 8. Jadi kalau seandainya ditanya oleh orang itu A12, itu artinya adalah elemen matriks A yang terletak di baris pertama, kolom kedua. Berapa angkanya? Nah, ini dia. Karena baris pertama, kolom kedua, makanya 2. Itu dia perkenalan matriks. Matriks itu dia punya banyak, lanjut kita ya. Matriks itu punya banyak jenis. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan jenis-jenis matriks. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis matriks. Nah, matriks itu banyak jenisnya dan Ibu akan menjelaskan satu persatu dan ini diantaranya saja. Yang pertama itu adalah matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Jadi kalau barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 3, kolomnya 3. Barisnya 4, kolomnya 4, dan sampai seterusnya. Maka itu disebut dengan matriks persegi. Kemudian yang kedua, namanya matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris itu adalah matriks yang hanya punya satu baris. Terserah berapa banyak kolomnya, pokoknya barisnya cuma satu. Nah, ini contohnya. Nah, kan barisnya cuma satu, yang mendatarnya cuma satu. Sedangkan lajurnya ada 4. Itu disebut matriks baris. Selanjutnya, itu adalah matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom itu adalah matriks yang hanya punya satu kolom. Terserah berapa banyak barisnya, pokoknya kolomnya cuma satu. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah matriks A, yaitu nih kolomnya cuma satu, lajurnya cuma satu, barisnya terserah berapa. Selanjutnya itu adalah matriks nol. Apa itu matriks nol? Matriks nol itu adalah matriks yang hanya anggotanya itu semuanya itu adalah 0. Terserah berapapun ordonya, tetapi isi angkanya itu 0 semua. Kemudian selanjutnya ada namanya matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas itu adalah matriks bujur sangkar. Kalau bujur sangkar berarti persegi ya, berarti memiliki banyaknya baris dan banyak kolom yang sama. Kemudian di mana diagonal utamanya 1 dan selainnya itu 0. Ini contohnya misalnya matriks A,
di mana dia ukurannya 2 kali 2. Nah, angka dia ini diagonal utama. Di diagonal utamanya ini angkanya cuma 1 dan yang lainnya itu 0. Contoh adalah yang kedua adalah matriks B, di mana diagonal utamanya itu berisi angka 1, yang selain dari diagonal utama itu angkanya 0. Itu matriks identitas. Selanjutnya itu adalah matriks diagonal. Matriks diagonal ini hampir mirip dengan matriks identitas, tapi bedanya kalau identitas diagonal ini harus angkanya harus 1, wajib 1, kudu 1. Kalau matriks diagonal nggak harus 1, terserah bilangannya berapa. Pokoknya bukan 0. Jadi dia di diagonal itu dia angkanya boleh apa saja, tapi bukan 0 gitu. Dan boleh berbeda. Kalau matriks identitas kan harus sama. Selanjutnya itu adalah jenis yang ketujuh, itu adalah namanya matriks skalar. Matriks skalar ini hampir sama juga dengan matriks identitas, tapi bedanya kalau matriks identitas itu angkanya kan mesti 1, wajib 1, kudu 1. Kalau matriks skalar itu terserah berapapun angkanya. Pokoknya harus sama. Kalau 4 ya 4 saja. Kalau 2 ya 2 saja. Kalau 3 ya 3 saja. Kalau min 2 ya min 2 saja. Selanjutnya itu adalah matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi ini diagonal utama. Ini diagonal utama. Nah, dan di bawahnya ini berisi 0 dan cuman atasnya aja yang berisi angka. Maka itu matriks segitiga atas. Kalau segitiga bawah, di mana diagonal ke bawah yang berisi angka, yang di atasnya 0. Itu jenis-jenis matriks. Selanjutnya, yang harus kita pahami lagi adalah setelah kita tahu jenis-jenis matriks itu apa saja, selanjutnya adalah kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu berdasar dari kata dasarnya itu sama, itu berarti matriks yang sama. Seperti apa matriks yang sama itu? Matriks yang sama itu adalah semuanya sama, seperti orang kembar, kembar identik, sama tapi beda nama aja. Segala sesuatunya sama, seperti kalau di angkatan kamu itu Raffi, Rafif, Arini, Arina. Kemudian kalau kakak kelasmu ada Mila sama Misa, mereka pas sama persis, tetapi hanya saja namanya yang berbeda. Coba dari contoh soal ini kita perhatikan ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Kamu perhatikan matriks A dengan matriks B. Ordonya sama. Baris dan kolomnya sama-sama 2 kali 2, tetapi kita perhatikan A dengan B. Dia memiliki elemen yang berbeda di sana. Kalau di matriks A ini 2, di sini min 3. Karena ada saja satu hal yang berbeda, maka kita putuskan bahwa matriks A dengan B itu tidak sama. Tetapi coba kita perhatikan matriks A dengan C. 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya sama kecuali namanya. Makanya A sama dengan matriks C. Nah, itu dia. Selanjutnya itu adalah matriks yang sama. Jadi matriks yang sama itu sama semuanya. Kalau seandainya Ibu kasih nama ada sebuah matriks D, di mana elemennya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, coba perhatikan A dengan D. Apakah A itu sama dengan D? Nah, A tidak sama dengan D. Walaupun sama-sama angkanya 1, 2, 3, 4 di dalam sana, tetapi susunannya berbeda. Angka 3 di D itu terletak di baris pertama kolom kedua. Sedangkan di A, angka 3-nya terletak di baris kedua kolom pertama. Sehingga mereka berbeda. Sehingga walaupun angkanya tetap sama di sana, tapi kalau posisinya berbeda, maka matriks itu tidak bisa kita katakan sama. Lanjut, itu contoh soal pertama. Contoh soal yang kedua, di mana kesamaan matriks ini kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan di mana untuk menentukan variabel-variabel yang tidak ditentukan. Contoh soalnya ini misalnya. Ada matriks A, 2 min 7, 5, 4. Ada matriks B, 2 min 7, X, 2Y. Jika A sama dengan B, itu berarti dikatakan ya di dalam soal kalau A itu sama dengan B. Kalau dikatakan di soal itu matriks A sama dengan matriks B, itu berarti segala sesuatu yang di A harus sama dengan yang di B. Kita pernah cek, angka 2 sama dengan angka 2, oh betul.
min 7 sama dengan min 7. Itu berarti 5 sama dengan X. Berarti X kita sama dengan 5. Nah, bisa kita menentukan variabel-variabel yang tidak ditentukan dari kesamaan matriks ini. Kemudian selanjutnya, 4 itu sama posisinya dengan 2Y, itu berarti 2Y-nya sama dengan 4. Kalau 2Y sama dengan 4, berarti Y sama dengan 4/2, berarti Y sama dengan 2. Sehingga ketemu kita. Ketika mereka tanya nilai X dan Y itu berapa, berarti nilai X-nya 5, Y-nya 2. Ketemu kita jawaban dari soal yang ditanya. Selanjutnya, setelah kesamaan matriks, hal yang harus kita pahami, nah ini yang terakhir kali untuk bagian yang pertama, yaitu transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Transpos matriks itu adalah matriks baru yang merupakan hasil pertukaran baris dan kolom. Kenapa namanya trans? Sebenarnya sebelum kita memahami baca artinya, dari katanya aja kita bisa paham. Trans itu adalah perpindahan atau pertukaran. Pose itu gaya, sehingga dia matriks itu kita lakukan pertukaran atau perpindahan. Karena matriks itu punyanya baris dan kolom, makanya yang diganti atau yang ditukar atau yang dipindahkannya itu baris dan kolomnya. Jadi matriks A transpos misalnya A yang kita transposkan maka dilambangkan dengan A pangkat T, boleh T-nya huruf besar, boleh huruf kecil. Itu adalah pertukaran baris A menjadi kolom A menjadi baris A. Nah, untuk lebih memahaminya, contohnya itu adalah misalnya kita punya sebuah matriks. Nah, di sini kita punya matriks A yang ukurannya 2x2. Misalnya kita mau cari A transposnya. Maka A transposnya adalah A pangkat T sama dengan, kemudian kita bikin tanda kurungnya. Awalnya 27 itu merupakan baris di A. Maka ketika ditransposkan dia menjadi kolom 27. Menjadi kolom pertama. Kemudian 14 itu baris yang kedua, dia jadi kolom kedua 14. Maka inilah A transpos. Nah, untuk lebih lanjutnya misalnya B transpos. Berarti B transpos itu sama dengan baris pertamanya 603. Maka dia berubah menjadi kolom pertama 603. 261. Itulah transpos dari matriks. Itulah materi kita untuk pertemuan pertama atau bagian pertama dari matriks, di mana kita harus kenal dulu matriksnya.